Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu di channel Belajar Matematika bersama saya Yusuf Rahmat Setiawan. Baik, semoga semua dalam kondisi yang baik dan sehat ya. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai aljabar. Pada video ini kita akan mengenal apa itu aljabar dan nanti akan menentukan unsur-unsur dari aljabar ya. Ini materi kelas 7 SMP. Baik. Nah, sebenarnya apa itu aljabar? Oke, aljabar adalah cabang ilmu matematika yang membahas penyederhanaan dan pemecahan masalah dengan simbol pengganti. Jadi, ada cabang ilmu matematika yang membahas tentang penyederhanaan dan memuat simbol pengganti. Kalau di kebanyakan kalau di kelas 7 SMP atau tingkat SMA itu bentuk penggantinya berupa huruf ya. Jadi ya ada huruf-huruf pengganti ya, misalnya x, y kuadrat, x kuadrat, p kuadrat, q kuadrat, atau m, n kuadrat, dan sebagainya ya. Biasanya terdapat huruf-huruf seperti itu. Nah, itu nanti adalah salah satu unsur di aljabar ya, yang huruf-huruf tersebut. Nah, oke, sebelum kita ke unsur, kita coba berikan gambaran nih. Misalnya, di kelas 7A terdapat 32 kursi dan juga ada 16 meja ya. Kemudian, ini kita merujuk ke aljabar ini. Mulai ya. Jika kursi dimisalkan dengan X, ini sudah ada simbolnya. Pengganti dari kursi itu adalah X ya. Dan juga meja digantikan dengan Y. Nah, sesuai dengan definisi atas tadi ya. Nah, tuliskan bentuk-bentuk aljabar berdasarkan kasus tersebut. Nah, coba kita tuliskan bentuk-bentuk aljabar yang ada pada kasus ini ya. Oke. Yang ada berbagai kemungkinan yang bisa ya. Kita tulis dulu, berarti kursinya ada berapa ini? Kursinya ada 32 ya. Kemudian mejanya ada 16, oke ya. Nah, ini kita peroleh bentuk aljabar yang pertama karena kursi itu adalah, kemudian di sini kursi itu kita misalkan dengan X, kemudian meja itu adalah Y ya. Oke. Ada banyak bentuk aljabar yang bisa terbentuk dari ini. Yang pertama, kursi kan X, berarti ini karena kursi 32, berarti yang pertama ada X sama dengan 32. Ini sudah ada pengganti simbol kursinya, ini X ya. Nah, ini 32. Kemudian meja itu Y, berarti Y sama dengan 16. Nah, ini kita sudah punya dua bentuk aljabar berdasarkan kasus ini. Ada lagi nanti, seandainya kursi tambah meja, berarti kalau kursi tambah meja, nah, berarti akan menjadi apa ini? Nah, ini bentuk aljabarnya adalah kursi itu X ya. X plus Y sama dengan 32 tambah 16, berarti 48. Ini ada bentuk yang ketiga, ada lagi misalnya kursi kurangi meja misalnya ya. Berarti akan menjadi bentuk aljabarnya, berarti kursi itu X, berarti X min Y sama dengan kurangi berapa ini? 32 kurangi 16 ya, 16. Nah, ini beberapa bentuk aljabar yang bisa terbentuk dalam kasus meja dan kursi ini ya. Dimisalkan kursi itu X dan juga meja adalah Y ya, dimisalkan. Nah, oke, ini kita mengenal bentuk aljabar. Intinya dia memuat simbol pengganti, biasanya berupa huruf-huruf ya. Oke. Nah, kemudian kita lanjut menentukan unsur-unsur pada bentuk aljabar. Kita tahu tadi inti aljabar itu cirinya adalah memuat huruf-huruf ya. Ini ada A, contohnya di sini saya punya contoh bentuk aljabar 2A plus B min 4A plus 5 ya. Dari sini kita akan cari unsur-unsur aljabar pembentuknya. Yang pertama ada variabel. Nah, kita kan tadi bicara simbol pengganti atau huruf-huruf ya. Nah, dalam bentuk aljabar, huruf-huruf tersebut atau simbolnya huruf atau apa ya, itu disebut dengan variabel atau peubah juga bisa ya. Huruf-huruf itu mudahnya juga di kelas SMP atau SMA ya bisa seperti itu ya. Variabel itu huruf-hurufnya. Berarti variabelnya siapa saja di bentuk aljabar di atas ini? Ya, ada hurufnya. Yang pertama ada A,
kemudian B ya. Oke, karena A, B. Nah, ini walaupun A-nya ada 2, cukup tuliskan 1 saja. Variabelnya adalah A dan B. Kemudian koefisien. Koefisien adalah angka di depan variabel. Mudahnya seperti ya. Angka di depan variabel. Berarti variabelnya kan A dan B. Kita tahu berarti yang pertama koefisien dari A. Koefisien A-nya berarti siapa saja ini? A, ini ada 2 ya. 2. Kemudian di sini ada A-nya ada 4 ya. Karena ini ada negatifnya ikut berarti 2 dan juga min 4. Koefisien dari A. Kemudian koefisien B. Oke, koefisien B-nya berapa? Nah, ini kan tidak ada angka ya di sini ya. Kalau tidak ada angka dalam aljabar itu adalah 1 ya. Ada 1 aslinya ya. Berarti koefisien B adalah 1. Kalau seandainya min B itu berarti berapa? Ya berarti itu adalah min 1 ya. Tidak perlu dituliskan. 1 kali B kan nanti B ya. Tidak perlu dituliskan. Di sini ada 1 ya. Berarti koefisien B-nya adalah 1. Kemudian konstanta adalah apa? Konstanta adalah angka yang tidak punya variabel ya. Ini kan variabel. Ternyata ada angka yang tidak punya variabel. Yakni ini 5. Oke. Nah, kemudian suku. Suku adalah pembentuk dari bentuk aljabar ini yang dipisahkan oleh tanda plus kurang ya. Dipisahkan oleh itu. Berarti sukunya ada siapa saja? Ada 2A, kemudian ada B, kemudian ada 4A ya. Karena di sini ada min-nya tetap tulis min 4A dan juga ada 5 ya. Oke, ini adalah suku-sukunya. Kemudian jumlah sukunya ya tinggal kita hitung 1 2 3 4. Ada 4. Terakhir suku sejenis. Nah, suku sejenis apa? Suku sejenis di sini adalah memiliki suku yang memiliki variabel sama ya. Itu namanya adalah suku sejenis. Artinya suku-suku yang memiliki variabel yang sama ya. Oke, berarti siapa di sini yang sama variabelnya? Nah, di sini ada A, di sini ada A ya, variabelnya sama. Berarti suku yang sejenis adalah 2A dan min 4A. Apakah ada lagi? Ya, ternyata tidak ya. Nah, ini kita sudah bisa menentukan unsur-unsurnya. Dari yang pertama, variabel itu mudahnya huruf-huruf ya. Simbol penggantinya huruf-huruf. Koefisien itu adalah angka di depan variabel. Konstanta adalah angka yang tidak punya variabel. Suku itu pembentuk dari bentuk aljabar ini yang terpisahkan oleh tanda tambah atau kurang ya. Oke, kemudian jumlah suku ya, sukunya ada berapa? Suku sejenis yang punya variabel yang suku yang memiliki variabel sama ya. Oke, seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita masih sama, ini kita berlatih menentukan unsur dari bentuk aljabar ya. Contoh yang kedua di sini. Baik. Kita coba ya, variabel dalam bentuk aljabar ini. Ya, di sini ada saya munculkan pangkat di sini ya, tapi sama saja intinya ya. Berarti variabelnya siapa saja? Ya, yang berupa huruf-huruf. Berarti ada X kuadrat, kemudian Y kuadrat. Oke, kemudian X kuadrat dan X. Di sini apakah sama? Oke, tidak ya. Ini beda karena ini ada pangkatnya, yang ini tidak. X kuadrat dan X itu sudah beda. X kuadrat dengan X pangkat 3 itu sudah berbeda juga ya. Ada X kuadrat, Y kuadrat, ada X, ada Y. Di sini ada X kuadrat, cukup tulis 1 saja karena sudah mewakili ada variabel X kuadrat ya. Oke. Koefisien. Koefisien yang pertama adalah kita cari koefisien dari X kuadrat. Pasti masing-masing variabel punya koefisien ya. X kuadrat koefisiennya angka depannya ada, ternyata ada 2 dan juga ada di belakang ini ya, ada lagi X kuadrat, ini aslinya 1 tapi ada minnya, berarti min 1. Kemudian koefisien dari Y kuadrat, berapa ini? Nah, ini koefisien ya. Oke, koefisien Y kuadrat berarti ada, ya ini depannya tidak ada angka, berarti 1. Kemudian ada lagi X-nya, koefisien X. Koefisien X. Berapa itu? Nah, ini ada min 6 ya. Tuliskan ikut min 6. Ada tanda negatifnya, min 6. Yang terakhir ada koefisien dari Y itu adalah
berapa ini? Ini koefisien ya. Ini juga oke, seperti itu ya. Koefisien Y-nya ada lah berapa ini? Y mana Y? Nah, ini 5 ya. Oke. Berarti koefisiennya 5. Kemudian konstanta angka yang tidak punya huruf atau variabel ya. Berarti 10. Sukunya kita tuliskan semua saja ini. Berarti 2x kuadrat, kemudian y kuadrat, kemudian min 6x, kemudian 5y, kemudian min x kuadrat, kemudian ada 10 ya. Oke, kalau tidak ada tanda min-nya berarti di sini artinya dia positif ya. Oke. Kemudian jumlah sukunya ada, kita hitung. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 6 ya. Oke. Suku sejenis. Suku sejenis, suku-suku yang memiliki variabel yang sama. Berarti siapa? Oke, ini x kuadrat. X kuadrat di sini x kuadrat ya. Berarti 2x kuadrat dan min x kuadrat. Apakah ada lagi? Kita cek di sini apakah ada. Ini y kuadrat cuma 1, ini tidak ada. X juga cuma 1 ya. Oke, sudah. Y-nya juga cuma 1. Oke, berarti sudah ya, ternyata yang suku jenisnya cuma 2x kuadrat dan min x kuadrat. Baik, seperti itu. Kita sudah bisa mengenal apa itu aljabar dan menentukan unsur-unsurnya ya. Oke, baik. Kalau ada pertanyaan silakan sampaikan di kolom komentar. Silakan like, kemudian share ke teman-teman lain yang barangkali ada yang membutuhkan. Dan juga jangan lupa di subscribe ya. Oke, sampai jumpa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.